Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Senin 22 Februari 2021 bersama saya Pendeta Yefta Setiawan Kriskunadi. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk hari baru dan minggu kerja baru yang diberikan kepada kami. Terima kasih untuk hidup dan kesehatan yang Tuhan karuniakan. Pagi ini kami kembali datang kepadamu dan akan merenungkan sabdamu sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami. Mohon pimpinan serta tuntunan Roh Kudus agar firman-Mu dapat kami mengerti dengan baik dan menjadi pegangan hidup bagi kami dalam menjalani kehidupan kami dengan berbagai hal yang bisa terjadi di dalamnya. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan kitab Kejadian pasal 39 ayat 20-23 yang akan menjadi dasar renungan pada pagi hari ini. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikian firman Tuhan, dan renungan pagi ini saya beri tema Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita, atau kita mengenalnya juga dengan satu kata yang saya yakin sangat dikenal di kalangan orang Kristen, Immanuel. Ini adalah ajaran dan sekaligus keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang Kristen. Tuhan menyertai kita ini sering dimaknai bahwa Tuhan ada di tempat di mana kita berada. Dalam berbagai peristiwa yang kita alami, apapun peristiwa itu, dalam segala keadaan, apapun keadaan itu, menyenangkan maupun tidak menyenangkan, baik maupun tidak baik. Dan karena Tuhan ada bersama dengan kita, dimanapun kita berada, dan karena Ia Maha Kuasa, maka kita yakin Ia pasti sanggup menolong saat kita membutuhkan pertolongannya. Akan tetapi sering terjadi dalam situasi yang sulit, pahit, tidak baik, tidak menyenangkan, dalam keadaan buruk, saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita merasa sepertinya Tuhan tidak ada bersama kita. Tuhan tidak hadir, Tuhan diam dan tidak melakukan apa-apa. Kita merasa dibiarkan saja terpuruk dalam kesulitan dan kesusahan hidup kita. Apakah saudara-saudara punya pengalaman seperti itu? Dalam situasi seperti ini, pertanyaannya adalah, apakah benar pada saat-saat seperti itu Tuhan tidak hadir, tidak menyertai kita, diam,
dan tidak melakukan apa-apa atau bahkan meninggalkan kita. Tadi saya membacakan bagi saudara-saudara sebagian kisah dari Yusuf saat berada di rumah Potifar, tepatnya di bagian akhir kisah. Ceritanya Yusuf difitnah oleh istri Potifar bahwa Yusuf ini telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap dirinya. Ia menyebarkan fitnahannya itu kepada seisi rumahnya dan kemudian melaporkannya kepada suaminya Potifar dan membuat suaminya marah besar sehingga menangkap Yusuf yang sebenarnya tidak bersalah dan menjebloskannya ke dalam penjara. Pertanyaannya adalah, di manakah Tuhan saat itu? Mengapa Tuhan diam saat melihat Yusuf diperlakukan tidak adil? Barangkali kita juga ingat, mengapa Yusuf sampai bisa di rumah Potifar? Karena ia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, bukan? Pertanyaan yang sama bisa kita ajukan. Di manakah Tuhan saat itu? Benarkah Tuhan diam dan tidak melakukan apa-apa? Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan tadi ditegaskan kepada kita dalam ayat 21, Tuhan menyertai Yusuf. Lalu ditegaskan kembali di ayat 23, Tuhan menyertai dia. Bahkan sesungguhnya lebih dari itu. Tuhan punya rencana dan sedang mewujudkan rencananya untuk membuat Yusuf menjadi seorang pejabat penting di Mesir. Malahan orang terpenting kedua sesudah Firaun. Jadi sebenarnya Tuhan bukannya diam dan tidak bertindak apa-apa. Ia sedang merenda sebuah rencana besar yang mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, dari firman Tuhan hari ini, mari kita belajar meyakini pada saat kita merasakan Tuhan sepertinya tidak hadir, diam, dan tidak bertindak apa-apa. Itulah saat bagi kita untuk tetap sepenuhnya hidup mengandalkan Tuhan. Saat bagi kita untuk terus percaya pada janji Tuhan bahwa Ia senantiasa menyertai kita. Seperti janjinya, bahwa Ia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan bahwa Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita dan bisa melakukan sesuatu untuk kita. Karena kita sadar, Tuhan bukan diam atau tidak peduli, atau bahkan meninggalkan kita. Tidak. Melainkan sedang merencanakan sesuatu ke depan bagi kita dan sedang bekerja untuk mewujudkannya dengan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Dan untuk itu, ya pasti dibutuhkan waktu, kesabaran, dan ketekunan untuk menjalani kehidupan kita dengan benar. Apapun yang terjadi dan apapun yang sedang kita hadapi. Apakah saat ini saudara-saudara sedang dalam situasi sulit, keadaan susah, merasa terpuruk, dalam keadaan buruk? Bisa jadi kisah hidup saudara belum selesai. Masih ada kisah lanjutannya. Dan saudara boleh berharap lanjutannya adalah kisah yang indah, yang berakhir dengan happy ending. Seperti kisah Yusuf yang dijebloskan dalam penjara tadi. Itu bukan akhir kisah hidupnya. Masih ada lanjutannya. Dan kita tahu lanjutan kisahnya, bukan? Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan tolong kami untuk dapat meyakini
bahwa Tuhan selalu menyertai kami dalam apapun keadaan kami, apapun yang kami hadapi, bahwa Tuhan tetap peduli dan tidak mendiamkan kami, apalagi meninggalkan kami. Tolong kami untuk dapat sepenuhnya hidup dengan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah dan upaya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beraktivitas dan selamat berkarya. Yakinlah bahwa Tuhan senantiasa menyertai saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.